Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ella Susilawati NIM 318, Maulida Dwi Cahyani 320, Dinar Fatmala 321, dan Sawindri Fitranjana Kaputri 322 akan menjelaskan tentang PSAP 02 atau laporan realisasi anggaran. Saya Ella Susilawati, NIM 2018-318, membahas tentang gambaran umum pemerintah Kabupaten Cianjur. Pemerintah itu sendiri diartikan sebagai pengarahan dan juga administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat di dalam sebuah negara, kota atau sebagainya. Pemerintahan juga bisa diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan negara bagian maupun kota atau sebagainya. Kabupaten Cianjur merupakan instansi pemerintahan yang pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang terdiri dari bupati atau wali kota dan juga perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Selanjutnya, PSAP 02. PSAP 02 yang membahas tentang laporan realisasi anggaran. Dengan tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang mana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan juga tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara terstanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya akan menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu nomor 04 tahun 2012 tentang pengelolaan pokok-pokok pengelolaan APBD, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi daerah dalam pembiayaan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, PSAP 02 LRA. LRA yang biasa disebut dengan laporan realisasi anggaran adalah laporan untuk mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah untuk menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Salah satu unsur yang ada di dalam laporan realisasi anggaran merupakan belanja yang secara definitif, yaitu semua pengeluaran yang telah dikeluarkan dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah di dalam 1 tahun anggaran yang diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka perwujudan asas desentralisasi. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna di dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang nantinya akan diterima guna untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah di dalam periode yang akan datang dengan cara menyajikan laporan secara komprehensif. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan juga penggunaan sumber dana ekonomi, yaitu telah dilaksanakan secara efisiensi, efektivitas, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya,
dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu ringkasan dari BCAP 2. Yang pertama yaitu pengakuan. Jadi di dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 2, yaitu yang belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah, BCAP 2 ini diterapkan juga dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Dalam laporan realisasi anggaran ini menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, atau defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Yang pertama yaitu pendapatan laporan realisasi anggaran ini diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Yang kedua yaitu belanja. Belanja ini diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Yang ketiga yaitu transfer. Jadi transfer ini diakui jika transfer masuk pada saat penerimaan kas pada rekening kas umum daerah. Yang keempat, penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan pembiayaan ini diakui saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Dan yang selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan. Jadi pengeluaran pembiayaan ini diakui saat dikeluarkannya dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran ini menggunakan aset yang diperoleh dari belanja modal menurut BCAP 2 yang dicatat sebagai besar biaya perolehan. Pendapatan realisasi anggaran sendiri, semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah. Untuk belanja, semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Untuk transfer, penerima atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana, perimbang, dan dana bagi hasil. Untuk surplus atau defisit laporan realisasi anggaran ini, selisih kurang atau lebih antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Untuk penerimaan pembiayaan ini, semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Untuk pengeluaran pembiayaan, jadi semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang pemberian pinjam kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintahan, pembayaran kepada pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Untuk pembiayaan netonya, selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran yang sudah ditentukan. Untuk silpa, yaitu sisa lebih kurang pembiayaan anggaran ini, atau selisih lebih atau kurang untuk realisasi penerimaan dan pengeluarannya selama satu periode pelaporan. Selanjutnya yaitu penyajian. Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode, dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran apabila penyaji diperlukan untuk menyajikan sekurang-kurangnya menyangkut pendapatan,
belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan silpa atau sikpa. Untuk entitas pelaporan ini menyajikan klarifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, laporan realisasi, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Dan untuk entitas pelaporan belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi ini, klarifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Dan sedangkan untuk klarifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk pengungkapan, jadi realisasi anggaran belanja ini harus sesuai dengan klarifikasi yang diterapkan dalam dokumen anggaran. Untuk koreksi atas pengeluaran belanja atau penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama. Dan apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran ini akan dibukukan dalam pendapatan laporan realisasi dalam pos pendapatan lainnya. Transaksi pendapatan laporan realisasi anggaran ini belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dengan cara menafsirkan nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu juga transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan. Jadi dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dinar Fatmala akan menyampaikan mengenai implementasi PSAP nomor 2 Pemerintah Kabupaten Cianjur. Nah, dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Cianjur ini, terdapat pos-pos yang digunakan yaitu pos pendapatan yang dapat dilihat dalam LRA indeks 5121, kemudian pos belanja dengan indeks 5122, pos transfer di indeks 5123 dan pembiayaan dengan indeks 5125. Di mana pos-pos tersebut telah sesuai dengan PSAP nomor 2 paragraf 14. Kemudian disampaikan mengenai pengakuan pendapatan, di mana pendapatan LRA berbasis kas. Jadi pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum atau daerah. Hal tersebut sesuai dengan PSAP paragraf 22. Kemudian belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum, negara, atau daerah, khusus untuk pengeluaran melalui bendahara. Pengeluaran pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran telah disahkan oleh bendahara tersebut. Hal ini juga telah sesuai pada PSAP pada paragraf 31, 32. Kemudian untuk transfer, diakui jika transfer masuk pada saat diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. Transfer keluar juga diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan dari kepala daerah, maka akan timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain. Hal tersebut juga telah sesuai dengan PSAP nomor 2 pada paragraf 40. Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan ini diakui saat diterima pada rekening kas, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas, sesuai dengan PSAP paragraf 52 dan 56. Untuk pengukuran pendapatan LRA pemerintah Kabupaten Cianjur ini
diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutonya dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Hal tersebut sesuai dengan PSAP nomor 2 paragraf 25. Untuk pengukuran belanja, berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah, sesuai dengan PSAP pada paragraf 44. Kemudian untuk transfer, di mana kepentingan penyajian transfer ini masuk pada laporan realisasi anggaran, diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. Hal ini juga sesuai pada PSAP nomor 2 paragraf 22. Pada pembiayaan sendiri, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran sesuai pada PSAP paragraf 50. Kemudian untuk penyajian dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cianjur ini menggunakan basis akrual. Penyusunan dan penyajian laporannya telah mengacu pada SAP yang telah ditetapkan dengan peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut sesuai pada PSAP pada paragraf 5. Kemudian pengungkapan pada pendapatan di mana penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tahun berakhir anggaran. Kemudian untuk belanja, disajikan dalam laporan yang diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, dan lain-lain. Untuk klasifikasi ekonomi pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja tidak terduga. Kemudian untuk transfer, disampaikan secara rinci penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian untuk pembiayaan, terdapat penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah. Pengungkapan pada pos-pos tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran pada indeks untuk pendapatan 5121, pos belanja indeks 5122, pos transfer 5123, dan pembiayaan 5125 dapat dilihat pada slide-slide terakhir di presentasi ini. Selanjutnya, interpretasi PSAP nomor 2 Pemerintah Kabupaten Cianjur. Nah, yang pertama tentang pengakuan, seperti yang disampaikan pada implementasi sebelumnya, bahwa pada laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Cianjur ini telah disajikan dengan sedemikian rupa mengenai pos-pos atau unsur seperti pendapatan, belanja, surplus atau defisit, transfer, dan pembiayaan yang telah sesuai pada PSAP nomor 2 pada paragraf 14, yang kemudian masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode sesuai dengan PSAP paragraf 9. Kemudian, interpretasi mengenai pengukuran. Pengukuran mengenai pendapatan LRA pada pemerintah Kabupaten Cianjur
diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian untuk belanja, juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Kemudian transfer. Transfer ini penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas, pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kemudian untuk pembiayaan, dilaksanakan juga berdasarkan asas bruto yang membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Juga akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Sehingga untuk pengukuran ini sesuai dengan paragraf 25, paragraf 44, paragraf 40, dan paragraf 53 pada PSAP nomor 2. Kemudian interpretasi penyajian, di mana pada laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Cianjur ini telah menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Juga disusun dan disajikan dan menggunakan akuntansi berbasis kas, dan entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, namun tetap menyusun laporan realisasi anggaran yang berbasis kas. Hal tersebut telah sesuai pada PSAP nomor 2 pada paragraf 9, 3, dan 5. Selanjutnya, interpretasi pengungkapan. Berdasarkan dengan PSAP 02, laporan realisasi anggaran di pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengungkapkan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan neto, dan sisa lebih atau kurang dari pembiayaan anggaran atau silpa sesuai berdasarkan PSAP paragraf 14. Juga pada LLA mengenai pos belanja telah sesuai dengan PSAP paragraf 35. Berikutnya adalah rincian pendapatan. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 3.906.433.639,81 atau 97,67% dari target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 4.090.606.786.847. Pada realisasi pendapatan daerah kurang dari target sebesar 95.200.333.207 rupiah atau 2,33% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan realisasi pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintahan pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikutnya adalah rincian belanja. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 3.276.666.159.526 atau 90,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 3.624.440.995,8. Pada realisasi belanja terjadi kurang penyerapan. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja dan belum dilaksanakannya pembayaran kepada pihak ketiga karena keterlambatan proses pencairan termasuk biaya retensi atau pemeliharaan yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019. Selanjutnya adalah rincian transfer. Realisasi transfer sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 655.602.500
503.536 atau 98,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 664.838.237.716 rupiah merupakan komponen dari bagi hasil pajak ke desa, bantuan keuangan ke desa, dan bantuan keuangan lainnya. Selanjutnya adalah surplus atau defisit. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2019, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka surplus anggaran tahun anggaran 2019 adalah sebesar 60.137.770.577,69 rupiah. Untuk selanjutnya adalah rincian pembiayaan. Realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2019 adalah sebesar 226.981.981.455 rupiah atau 111,95% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 202.740.791.464 rupiah. Realisasi penerimaan pembiayaan sampai dengan 31 Desember yaitu sebesar 330.684.165.110 rupiah atau 157,85% dari anggaran yang telah ditetapkan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Realisasi pengeluaran pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 103.712.183.655 atau 1536,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 6.750.000.000 rupiah. Realisasi perhitungan anggaran tahun anggaran 2019 adalah sebesar 289.109.752.32 rupiah. Perhitungan anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasi. Jumlah keseluruhan selisih merupakan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2019 adalah sebesar 287.109.752.032 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran diperoleh dari selisih realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Berdasarkan surplus anggaran sebesar 60.137.770.577 rupiah dan realisasi pembiayaan neto sebesar 226.971.981.455 rupiah. Maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 289.709.752.32 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.